Halo YouTube, jumpa lagi dengan DRAST Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar enumerasi atau enum di Java. Kali ini kita masih melanjutkan tentang bahasan enum, bagaimana menggunakan dan apa kelebihan enum di Java. Saya tidak akan menggunakan template ini. Saya akan buat file enum yang baru. Di NetBeans sudah disediakan template untuk enum. Jika teman-teman tidak menemukan, silahkan ke bagian bawah others, kemudian project atau folder Java, kemudian ada Java enum. Kita beri nama movies. Kita bermain-main tentang film. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa enum untuk menampung variabel-variabel yang konstan. Contohnya warna, kemudian nama hari, nama bulan, merek-merek barang, dan lain-lain. Tentunya itu hanya contoh, aplikasinya fleksibel. Teman-teman mau buat atau gunakan untuk menampung variabel konstan apa saja, yang penting variabel tersebut konstan. Di sini saya akan gunakan buat menampung genre film. Kita pisahkan dengan koma. Kemudian ada drama, ada komedi, campur Indonesia Inggris, ada animasi. Kita bisa akhiri dengan tanpa titik koma atau sebaiknya pakai titik koma. Kemudian di enum itu kita bisa memperlakukan seperti kelas biasa, di mana kita bisa menambahkan metode atau menggunakan metode. Nanti kita akan contohkan bagaimana apa saja yang bisa dilakukan di enum. Salah satunya adalah menggunakan metode. Sini saya akan gunakan metode main biar saya tidak perlu menggunakan aplikasi kelas program atau main kelas untuk menjalankannya. Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk menampilkan dengan cara menuliskan nama enumnya, kemudian data apa yang akan kita tampilkan. Tentunya kalau saya jalankan di sini action, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk data-data yang lainnya. Kemudian yang akan kita pelajari kali ini ada metode bawaan dari Java, itu ada metode values. Kita tidak perlu membuat metode yang lain, kita memanfaatkan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, ini adalah metode-metode yang biasa digunakan di enum. Ada ordinal. Nah, apa itu maksudnya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ini values. Jadi kalau teman-teman punya data enum banyak, untuk menampilkannya satu-satu kan dengan cara manual seperti ini kan menjadi menyulitkan. Nah, enum di Java kita bisa menganggap dia sebagai tipe data array, tetapi dia memiliki member yang konstan. Sehingga jika kita memperlakukan enum seperti array, misalkan saya akan buat reference untuk array-nya. Tanda dari array adalah m. Saya bukan lagi membuat objek, saya lagi membuat reference dari movies dot values. Nah, dengan kode buka tutup kurung kotak, teman-teman berarti sudah tahu ini adalah sebuah atau tanda dari sebuah array. Nah, ini nilainya adalah movies.values. Dengan demikian saya bisa menggunakan for each. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang for each, silahkan lihat pembelajaran tentang array. Atau saya bisa lakukan langsung ini movies.values. Jadi saya tidak perlu ini deh. Ini buang saja, saya langsung deklarasikan di dalam for each-nya. Jangan lupa buka tutup kurung kurawal. Dan saya membuat referensi movies.value terhadap m, dan saya bisa menampilkan m.
dengan satu kode perintah. Nah, ini ada action, horror, drama, komedi, animasi. Ini saya buang saja. Jadi ketika saya jalankan, tentunya dia akan melakukan secara otomatis menampilkan nilai-nilai dari data movies ini. Nah, ini for each. Kemudian yang kedua, apa itu value of? Misalkan saya di sini buat referensi baru di movies, saya P aja. Di sini saya akan berikan nilai value of. Nah, ini karena string, misalkan di sini action. Jadi dia dengan value of ini, dia akan mengambil salah satu data yang kita inginkan untuk ditampilkan. Misalkan di sini saya akan menampilkan short film yang sedang populer saat 2017 adalah plus P. P-nya kecil aja. Oke, jadi ketika saya print seperti ini, film yang sedang populer 2017 adalah action. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini, 2017 adalah action. Kemudian yang terakhir, ini ordinal. Apa itu ordinal? Jadi ketika saya print, dia untuk menampilkan indeks dari member enum. Misalkan movies dot animasi, misalkan ketika saya print salah dot ordinal. Nah, jadi dia 4. Indeks dari animasi adalah keempat. Ingat di array itu indeks dimulai dari 0. Begitu juga di enum. Jadi action ini nomor 0, 1, 2, 3, 4. Tentunya yang horror ini berarti nomor 1. Kalau saya lihat indeksnya horror, di hasilnya tentunya dia 1. Karena sekali lagi enum bisa kita anggap sebagai array yang memiliki data yang bernilai konstan. Dengan demikian saya bisa menampilkan, kalau kita udah tahu ordinal ini atau metode ordinalnya untuk menampilkan indeks, saya bisa menampilkan di sini dengan plus m dot ordinal, atau m dot ordinal dulu, m dot ordinal. Seperti ini. Saya akan batasi dengan tab. Ini ada karakter spesial di Unicode, ini sudah ada videonya. Saya ingin memisahkan antara indeks dan nama enumnya dengan tab. Jadi ketika saya print, maka hasilnya ada nomor indeksnya, ada action, horror, dramanya. Jadi ketika saya ingin merapihkannya, saya bisa tulis seperti ini, indeks, kemudian saya tambah di sini tab, tambah genrenya. Kita lihat hasilnya. Nah,
Nah, seperti ini. Indeks genrenya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Genrenya action, horror, drama. Jadi kalau saya buang yang ini, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu untuk membahas tentang enum lanjutan. Di video selanjutnya kita akan atau masih membahas tentang enum yang lain. Jadi jangan lupa subscribe channel ini untuk melanjutkan tutorial berikutnya. Semoga teman-teman paham tentang penggunaan ini. Jika tidak, silahkan diulang-ulang dan semoga bermanfaat. Terima kasih.